Sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang nggak? Aku malah orang itu undangan nih. Sepanjang sejarah MK, kalau menyangkut pemilu, itu tidak pernah ada dissenting opinion. Pak Susno, beberapa hari yang lalu kan kita baru saja mendengar putusan dari MK ya Pak tentang MK tanggal 22 ya? 2 ya. Dari 8 hakim, 3 yang punya pendapat berbeda ya Pak. Berbeda, dissenting opinion. Ya. Ya. Terus keputusan MK ternyata menolak semua gugatan ya Pak. Sebenarnya memaknai Putusan itu putusan gimana? ini seperti apa sih Pak? Ya, kita kan sudah pernah ngobrol tentang itu ya. Iya. Kita beri judul tebak-tebak si buah manggis putusan MK Iya. terhadap PHPU ya, Dan Pilpres. ramalan Bapak benar Dan dong. ternyata bukan ramalan apa. Membaca ya Pak, dari Membacanya membaca ya situasi. ke situ lah gitu. Iya. Nah, kemudian dalam obrolan kita katakan bahwa yang harus diamati itu bukan hanya pertimbangan hukum. Bahkan pertimbangan hukum itu mungkin ya agak-agak digimanakan lah gitu ya. Nah, soalnya banyak yang debatable gitu, banyak SD kalau pertimbangan hukum. Sebenarnya apakah hakim itu memutusnya bijak apa enggak gitu kan. Nah, silakan masing-masing punya penilaian dengan putusan seperti itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan pertimbangan hukum, ya mungkin nanti akan gimana gitu kan, akan sakit gitu ya. Iya. Tapi sayangnya di MK ini tidak ada banding, tidak ada kasasi, tidak ada PK, kan final putusannya, nggak boleh lagi apa yang putuskan itu yang harus diterima. Tinggal kita bagaimana memaknai putusan itu. Ya memaknainya mungkin putusan itu adalah putusan yang tepat. Ya ada yang mengatakan putusan itu putusan yang salah. Bagi yang tepat, pertimbangannya apa? Kita udah katakan di obrolan kemarin. Mari kita tinjau dari pertimbangan ekonomi. Kedua, pertimbangan keamanan. Ketiga, pertimbangan politik. Ini yang lebih dominan itu. Hanya nggak ditulis di dalam putusan. Ya. Coba kita lihat. Misalnya pertimbangan ekonomi. Kalau ditolak, berarti kan harus ada pemilu lagi kan? Nah, Ya. pemilu ulang. Kalau pemilu ulang, RP-nya itu berapa? Remuk gitu, rupiah kan? Kan RP Ya, itu ada terkait dengan biaya RP. lagi ya Pak ya. Nah, APBN kita mampu nggak untuk Iya. membiayai pemilu lagi? Dan itu gede ya, ratusan apa berapa triliun? Saya nggak tahu juga ya. Tapi besar sekali kan. Kemudian waktunya sempat nggak mendadak ya. Satu, kedua pertimbangan keamanan. Pertimbangan keamanan, apakah pemilu ulang itu lebih aman daripada pemilu yang kemarin? Oh, belum tentu. Nggak Karena ada jaminan untuk nggak itu ada. juga ya Pak. Karena persaingan pasti lebih ketat, lebih hangat gitu kan. Wah, namanya aja kan pertimbangan apa namanya pemilu ulang kayak main bola, ada perpanjangan waktu. Wah, itu habis-habisan gitu. Dah bisa unjuk rasa, bisa terjadi apa-apa lah. Kalau itu. Yang ketiga, mungkin pertimbangan apa namanya sosiologis juga ya. Pertimbangan ekonomi, politik, sosiologis demokratis ya. Saya ini bukan ahli politik ya, nggak pernah sekolah politik. Tapi kita lihat secara sosiologis politik bangsa Indonesia ya, gimana. Udah berapa kali pemilu kita kan sudah berpengalaman. Kenapa? Mungkin hakimnya menilai, nanti kan ujung-ujungnya kan gitu kan. Kan hangatnya kan waktu mau pemilu, waktu mau penetapan setelah selesai, kan baik-baik aja. Makan sop, makan soto gitu kan. Sekarang kita ucapan selamat, serta ucapan selamat saling kunjung mengunjung, saling maaf memaafkan, apalagi masih dalam suasana Idul Fitri kan. Lah kan sudah mulai kan. Bahkan sebelum penetapan putusan MK sudah ada yang saling rapat merapat gitu, berangkul-rangkulan gitu kan. Halal bihalal ya. Halal bihalal gitu kan. Itu baik apa enggak itu? Ya bagus. Itulah demokrasi Indonesia, kekeluargaan gitu kan.
Jadi boleh hangat setelah selesai ya. Nah sekarang bahkan ada yang sudah saling rangkulan, ada yang misalnya, wah ini kesempatan yang tepat mengucapkan selamat tidak lewat medsos tapi langsung bertemu. Kan. Nah setelah bertemu kan ngobrol kan. Setelah ngobrol kan ya biasalah kan, karena yang dibagi ini kan kekuasaan. Pemilu itu adalah sarana perebutan kekuasaan secara demokratis dan dibenarkan menurut undang-undang. Kan itu kan pemilu itu sebenarnya kan merebut kekuasaan tapi secara demokratis dan dibenarkan undang-undang, bukan kudeta. Nah sekarang yang ini menang ini. Setelah menang ini, apakah saya akan mendekat? Kalau mendekat kan ini kan memegang 100 ya menang ya. 100 ini ada tangan dia semua. Ya kalau yang mendekat, kalau mendekat kasih 10, kalau dekat kasih 25 gitu. Kan gitu. Rakyat gimana menyikapinya, memaknainya? Memaknainya ya kita jangan yang di sini sudah dingin kayak es, kita masih panas itu jangan. Rakyat memaknainya udah bersyukur bahwa pemimpin kita sudah lebih demokratis, lebih dewasa gitu kan dalam menyikapi kemenangan pemilu ini. Ya mudah-mudahan pemimpin kita bisa bekerja yang baik, betul-betul janji politiknya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu diwujudkan. Karena apa? Kekuasaan sudah didapat, sudah dibagi, tinggal kerja. Kerjanya betul-betul untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mensejahterakan pribadi, kelompok, golongan, dan kroninya. Jadi bagus ini, memaknainya bagus, kemudian melihatnya apa yang dipertimbangkan ya, jangan hanya kita melihat dari sisi hukum ansih. Kalau kita mengingat apa yang disampaikan Pak Mahfud, Pak, setelah keputusan itu kan beliau bilang baru ini nih dalam sejarah MK ada dissenting opinion dari para hakim. Karena harusnya tidak boleh, harusnya keluar itu suara bulat gitu. Lalu kalau ini ada perpecahan, bagaimana dengan eh, pimpinan atau presiden yang terpilih ini? Apakah itu nanti mempengaruhi nggak sih Pak di Ya enggak kalangan lah, partai politik? enggak lah kan Kan satunya merasa, nggak sah loh itu kemarin gitu. kan enggak sah kata yang 3 orang ini. Kan Ya, berapa hakimnya 8 ya? 8. Karena sang paman nggak ikut ya. Ya, 9 sang paman tidak ikut, 8 3 dissenting opinion berarti 5 ya tetap menang 5 kan. Nah tentang misalnya gimana nanti, lah kita udah lihat sekarang di jalannya. Kelompok yang bersengketa ini kan udah mengakui kan, udah selamat, selamat bekerja, selamat, selamat bekerja. Partainya juga sudah ngakui, sudah ini ya sudah. masih ada sih Pak partai yang ngambek. Ya silakan, tapi kan itu kan politik ya begitu lah, nggak langsung terima. Ada yang terima plek, langsung berbaik-baik Ya. perangkulan, ada yang sikapnya begini, gini. Ya itu kan taktik namanya, ya taktik lah. Ya kadang-kadang kalau kita ngamati politik itu kan lucu-lucu juga gitu ya, kayak anak rebutan. Jadi artinya perbedaan pendapat ini tidak akan mempengaruhi legalitasnya ya Pak ya? Ya kalau legalitas kan sudah, secara pengadilan kan sudah. Nanti tinggal KPU netapkan selesai, tinggal dilantik. Udah dilantik ya, si ini jadi menteri ini, si ini jadi menteri ini Jadi oposisi, oposisinya oposisi banyak lagi. banyak. Kalau masih ada lebihnya kan ada BUMN. Bisa jadi apa? Komisaris ya, di BUMN. Bagi-bagi kue. Ya, memang pemilu itu adalah perebutan kekuasaan, tapi secara sah Ya. menurut undang-undang dan demokratis. Setelah kekuasaan dimiliki, ya itu bagi-bagi kan, nggak jika kekuasaan dirangkul sendirian ya nggak bisa Oh, kan. bisa. Ya, tapi yang penting atas dasar untuk mensejahterakan rakyat ya Pak ya. Rakyat, nah kan ini sesuai tujuan bernegara di Undang-Undang Dasar 45 kan. Untuk kesejahteraan rakyat. Semoga untuk kesejahteraan rakyat ini tidak janji-janji di warung kopi kayak kita ngobrol gini. Betul-betul dilakukan gitu kan, dilakukan rakyat sejahtera. Kan Indonesia ini kan sangat kaya untuk sejahterakan rakyat. Sumber daya alam kita banyak, rakyatnya pinter, kita ini pangsa pasar yang besar, bayangkan 280 juta. Apa enggak ngiler negara-negara lain itu untuk kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Cobalah dagang dengan negara tetangga kita, penduduknya cuma 450.000.
Ya, tiap orang beli TV sampai ke bayi, serumah itu semua punya TV satu-satu, cuma 450.000 kan. Tapi kalau dijual di Indonesia, wah, dijual 100 juta masih kurang. Nah, jadi artinya kita ini negara yang besar, negara yang kaya dengan sumber daya alam, dan insya Allah sumber daya manusianya juga hebat. Sayang kalau kita ribut hanya pemilu. Kan 5 tahun lagi ya rebutan lagi. Maka sebelum pemilu 5 tahun lagi, sekarang latihan dulu. Cari sparring partner yang bagus. Kan kau tinju kan? Gimana strateginya? Apakah strategi ke depan pakai bansos? Apa strategi ke depan pakai kepala gitu? Ya itu strategi lah. Masalah. Tapi habis ini kan kita pasti akan ada pemilu lagi nih Pak, pilkada. Pemilu kada. Ya hal-hal seperti ini bisa bisa terjadi lagi nggak? Ya akan terjadi lagi. Perselisihan gitu. Terjadi lagi. Kan nanti kan MK akan ngadili sengketa pilkada. Ya. Makanya dibentuk MK. Nanti selesai gitu selesai juga. Kalau masih ngambek selesai gitu ya rugi. Kosnya udah habis, duit udah hilang, ngambek jadi kagak kan. Nggak dapat kesempatan. Gak ada kesempatan. Ya udah banyak kan yang pilkada misalnya tahap Ya. pertama kalah. Setelah kalah sudah dia siap-siap untuk pilkada berikut, ternyata terpilih. Ada yang pilkada sekali ikut kalah, ya stres karena utangnya banyak gitu kan. Ada yang pilkada habis, ya siap-siap lagi karena duitnya banyak untuk pilkada berikut. Ya tinggal itulah kita memaknai pilkada ini mau dimaknai sebagai hiburan ya bisa kalau kita rakyat ini ya. Kita maknai sebagai ini apa namanya adalah suatu sarana demokrasi, pergeseran kekuasaan. Betul-betul pemimpin yang kita pilih itu akan memikirkan kita, nasib kita rakyat ini. Bisa juga. Ya, kalau dengan pihak yang kurang puas, Pak, kemarin katanya nggak hadir karena nggak dapat undangan itu, artinya apa dong, Pak? Ya soal puas atau puas kan apa namanya Nggak harus selalu. tidak harus semua puas. Iya. Susah memuaskan 280 juta ini kan. Ya udahlah. Bagi yang belum puas nanti pemilu ke depan masih ada. Nah kalau masih mempersengketakan masalah hukumnya ya nggak bisa lagi. Wah ini menurut pandangan saya begini-begini. Semua orang boleh berpandangan, tapi kita sudah bersepakat melalui undang-undang tentang MK bahwa diserahkan pada MK pada 9 orang itu apapun putusannya itulah udah nggak boleh dibantah lagi selesai kan itu caranya lah walaupun kemarin putusan 8 orang karena tidak ikut satu ya udah Tetap sah ya, Pak, ya? ya tetap sah yang penting mau apa lagi kalau nggak mau pakai mahkamah apa lagi MK lagi mahkamah keluarga nah, kan nggak ada. Jadi setelah ini suka tidak suka, kemarin memilih ataupun Tidak, tidak, ya ini yang kita terima. Nah, itulah sistem negara demokrasi harus begitu. Nggak boleh. Nah, kalau misalnya nggak suka tetap ngeyel dongkol ya silakan. Akibatnya ya rasakan sendiri darah tinggi, sesak napas, nggak mau makan, lama-lama badan kurus. Ya koit. tapi nih Pak, tapi nih berandai-andai misalkan ternyata sosok yang kita pilih sekarang ini tidak seideal yang diharapkan, bahkan mungkin ada banyak pelanggaran. MK bertanggung jawab nggak? Ya yang bertanggung jawab rakyat lah. Yang milih kan rakyat, ya kan? Ya udah apapun yang terpilih itulah yang terbaik di antara yang ada. Harus kita akui. Karena apa ya? Berapa? 58% kan? Iya. 58% memilih ini, yang ini sekian persen, yang sekian persen. Ya nggak bisa dong, karena di jumlah yang dua ini pun masih menang yang ini. Inilah. Suka tidak suka, like tak like, ya itulah hasilnya. Harus kita pilih, harus kita patuhi, harus kita hargai. Nah, kalau kita misalnya nggak suka lagi dengan ini, ya 5 tahun lagi ya jangan dipilih kalau dia nyalon. Kan gitu. 5 tahun ya Pak? Ya 5 tahun. 5 tahun pas itu. Tanggal berapa dia dilantik, tanggal berapa melantik presiden baru lagi. Ya begitu. Maknanya ya begitu. Ya.
Berarti Eh, jangan hanya melihat apa yang tersurat, tapi apa yang tersirat Ya, di balik kalau saya putusan itu. menilai putusan itu kemarin, pertimbangannya itu yang terbanyak itu adalah yang Sirat. tersirat. Kalau yang tersurat ya sebagaimana yang dibaca itu bahwa ini kurang bukti, bahwa ini pusing dengarnya. Tapi sebenarnya kalau saya oh maknanya itu ini putusan yang bijak supaya tidak ini tidak ini. Ya bayangkan kalau kemarin itu ditolak. Begitu ditolak kan pasti akan terjadi geger, terus udah persiapan KPU untuk melakukan pemilu baru lagi. Kemudian persiapan Menteri Keuangan menyiapkan anggaran, ada duit apa enggak ya? Sementara kita sedang banyak Ah, pembangunan, sedang banyak hutang juga, ya kan Pak? ya Terus itulah putusannya. Makanya kita buat podcast yang pertama kemarin itu tentang MK, tebak-tebak si bawang manggis itu kita prediksi ya pertimbangan ini yang paling banyak, tapi tidak tertulis gitu. Ternyata kan benar. Hmm, berarti memang itu yang harus lebih di iya, apa iya, pertimbangkan daripada hanya sekedar membaca apa sih kan keputusannya ini ditolak, ini diterima, ini ditolak. iya. Kalau kita adu argumen hukum ya, ada 10 ahli hukum ketemu, pendapatnya ada 15 gitu. Hmm, beda kepala, beda pendapat ya Pak. Iya, kepalanya 10, pendapatnya 15. Baik, marilah kita bekerja sama untuk 5 tahun ke depan ini ya Pak. Semoga Iya, Indonesia tetap makmur. aman, Eh, makmur. Ya kalau saya rakyat jelata ya begini-begini aja. Yang penting bisa makan Bisa Pak. makan, kebetulan harga kopi lagi naik. Nah, jadi Beras beras naik juga. Kalau orang desa senang kalau ya panen kan. Tapi orang kota nyep-nyep. susah Pak. Baik, terima kasih Pak waktunya. Terima kasih, selamat Indonesia.